Kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Pemirsa, kali ini akan kita ulas sejumlah hal yang terjadi di sepanjang tahun 2024 dan salah satunya pemirsa yakni Pesta Demokrasi. Di mana dalam Pesta Demokrasi pemilihan Presiden 2024, KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih dengan raihan suara mayoritas 58,59% dari total suara sah nasional. Dan usai pelantikan menjadi Presiden Republik Indonesia, pemirsa, Prabowo Subianto pun langsung mengumumkan nama kabinet baru yakni Kabinet Merah Putih, dan kabinet tersebut dinilai menjadi kabinet paling gemuk sejak Orde Baru. Di tahun 2024, masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam Pesta Demokrasi pemilihan umum yakni pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. Pemilihan legislatif mencangkup Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Dalam kontestasi Pilpres diketahui ada 3 pasangan calon yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berdasarkan hasil hitung resmi KPU, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96,21 juta suara. Jumlah itu setara dengan 58,59% dari total suara sah nasional, sehingga resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2024. Sementara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengantongi 40,97 juta suara atau 24,95%. Dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraih 27,04 juta suara atau 16,47%. Terkait hasil Pilpres yang ditetapkan oleh KPU, tim pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu dilakukan karena adanya dugaan pengarahan atau ketidaknetralan aparat penyelenggara negara sebelum Pilpres 2024 berlangsung. Tak hanya itu, dugaan kecurangan disebut juga terjadi saat pencoblosan hingga proses penghitungan suara berjenjang. Namun MK menolak gugatan yang dilayangkan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait sengketa Pilpres 2024 tersebut. Usai gugatan ditolak MK, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, di mana pelantikan dilakukan pada 20 Oktober 2024 di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dalam momen tersebut, Prabowo tak hanya mengucap sumpah jabatan bersama Gibran, namun juga memberikan pidato perdana sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Dengan kekayaan tersebut, Prabowo menyebut Indonesia harus menghadapi masa depan dengan optimistis serta berani untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Beragam. Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Selanjutnya, malam hari setelah pelantikan, Prabowo Subianto pun langsung mengumumkan nama kabinet baru yakni Kabinet Merah Putih. Adapun Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Gibran menjadi kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga Reformasi. Total ada 48 kementerian terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap,
20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan pergeseran tugas, serta 2 kementerian hanya mengalami perubahan nomenklatur. Dari situ ada 48 jabatan menteri dan 58 wakil menteri yang ada di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tim Liputan, iDex Channel. Ya, pemilihan umum di tahun 2024 tentunya menjadi salah satu hal yang patut ataupun menjadi hal yang paling diingat di tahun 2024. Dan tentu ini juga berhubungan dengan kondisi ekonomi Indonesia karena memang ada ekspektasi setelah transisi pemerintahan bahwa ekonomi bisa berjalan kembali bahkan dengan lebih cepat dan juga lebih agresif. Ya, perekonomian Indonesia sendiri pemirsa di tahun 2024 menghadapi beragam rintangan dan tantangan. Tantangan tersebut datang dari berbagai sisi, yaitu faktor domestik dan kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian. Ya, selama 1 tahun di tahun 2024 tentunya pemerintah menghadapi isu-isu domestik seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta tingginya tingkat pengangguran yang menjadi masalah jangka panjang. Di sisi internasional, Indonesia turut dipengaruhi oleh ketidakstabilan ekonomi global yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi Indonesia. Sementara itu usai pemilu 2024, pemirsa ekonom senior Raden Pardede berbicara tentang ekonomi Indonesia ke depan pasca pemilu 2024 lalu. Ia mengingatkan para politikus agar lebih memperhatikan ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan. Meski demikian, ia menilai perekonomian Indonesia saat ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia mengingat pertumbuhannya secara rata-rata sebesar 5%. Mengibaratkan seperti sebuah kapal, Raden Pardede menyebut Indonesia saat ini berlayar menuju cita-cita Indonesia emas yang ditargetkan pemerintah bisa diwujudkan pada 2045. Pada mimpi tersebut, Indonesia bisa keluar dari negara yang terjebak pada status pendapatan menengah atau middle income trap dan berhasil masuk ke dalam jajaran negara maju dan sejahtera. Namun menurutnya dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata di level 5%, Indonesia akan sulit untuk menggapai hal tersebut. Butuh pertumbuhan di atas 6% jika ingin menjadikan Indonesia sejajar dengan Jepang, Prancis hingga Amerika Serikat. Ya, dari sisi perekonomian makro tadi pemirsa, kita bergeser ke hal lain yang juga menjadi catatan di sepanjang tahun 2024 yakni di sisi moneter. Di mana di sepanjang tahun 2024 pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate juga menjadi sorotan. Lantas seperti apa pergerakan BI Rate di sepanjang tahun ini? Berikut rangkumannya untuk Anda. Pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate sepanjang tahun 2024 menjadi sorotan utama. Dengan level tertinggi tercatat sebesar 6,25% pada April hingga Agustus. Fluktuasi BI Rate dipengaruhi oleh berbagai faktor baik domestik maupun global. Misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada kuartal pertama 2024, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di angka 6%. Suku bunga deposit facility berada di 5,25%, sedangkan lending facility di 6,75%. Sedangkan pada bulan berikutnya yakni April, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point ke level 6,25%. Kenaikan ini juga diikuti oleh peningkatan suku bunga deposit facility menjadi 5,50% dan lending facility menjadi 7%. BI Rate bertahan di level tertinggi 6,25% selama 4 bulan berturut-turut. Keputusan ini diambil sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global. Setelah bertahan di level 6,25% pada September 2024, BI mulai melonggarkan kebijakan moneter dengan memangkas suku bunga acuan menjadi 6%. Seiring dengan penurunan suku bunga deposit facility ke 5,25% dan lending facility ke 6,75%. Sementara itu hingga akhir tahun, BI mempertahankan BI Rate di 6%, dengan suku bunga deposit facility di 5,25% dan lending facility di 6,75%. Gubernur Bank Indonesia dalam RDG Desember 2024 mengatakan keputusan menahan suku bunga acuan konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 +-1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Desember 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25%
dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperhatikan pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi yang berkembang dalam mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut. Lebih lanjut, Gubernur BI memberikan sinyal adanya potensi penurunan suku bunga acuan di BI Rate di tahun 2025. Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia memberikan sinyal adanya potensi penurunan suku bunga acuan atau BI Rate di tahun 2025. Sinyal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, itu tadi pemirsa catatan dari laju BI Rate di sepanjang tahun 2024. Dan tentunya berbicara soal Bank Indonesia tak terlepas dari perannya sebagai otoritas moneter yang juga terus mengupayakan kestabilan nilai tukar rupiah. Dan di tahun 2024 sendiri pemirsa menjadi tahun yang penuh dinamika bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, fluktuasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik. Mengawali tahun, nilai tukar rupiah berada pada kisaran 15.000 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas ini banyak dipengaruhi oleh sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia serta antisipasi pasar terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang masih mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yakni The Federal Reserve mulai menciptakan tekanan. The Fed mempertahankan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi domestik yang memicu penguatan dolar Amerika Serikat secara global. Pada akhir Maret 2024 nilai tukar rupiah bergerak melemah mendekati 15.230 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia melalui intervensi pasar dan kebijakan makroprudensial berupaya menjaga volatilitas rupiah agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Namun ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan besar pada periode ini. Dan pada kuartal 2 dan 3 2024, tekanan terhadap rupiah semakin meningkat. Pada kuartal 2 misalnya, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY menunjukkan penguatan signifikan mencapai level 104,06. Hal ini menekan hampir semua mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Rupiah melemah hingga mencapai 15.575 per dolar Amerika Serikat pada akhir Juli 2024. Di mana salah satu faktor utama adalah keluarnya aliran modal asing dari pasar obligasi dan saham domestik seiring dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Selain itu, konflik geopolitik di kawasan Asia juga menambah tekanan sentimen terhadap mata uang regional. Dan memasuki kuartal terakhir 2024 ternyata pelemahan rupiah kian dalam. Pada Desember, nilai tukar rupiah menembus level psikologis 16.000 per dolar Amerika Serikat, mencapai posisi terendah di level 16.008,5 dolar Amerika Serikat pada 16 Desember 2024. Tekanan eksternal menjadi faktor dominan pada periode ini. Pasar mengantisipasi kebijakan The Fed yang diperkirakan akan tetap hawkish hingga tahun 2025. Selain itu, kenaikan harga energi global akibat konflik geopolitik turut memperburuk neraca perdagangan Indonesia. Sedangkan dari sisi domestik, ketidakpastian terkait kebijakan fiskal dan realisasi target pertumbuhan ekonomi nasional juga membebani sentimen pasar. Dan pemirsa, dari moneter kita beralih ke sisi perekonomian lainnya yakni pasar modal Indonesia. Di mana salah satu yang menjadi capaiannya yakni jumlah perusahaan yang menggelar IPO di tahun 2024. Lantas seberapa banyak perusahaan tercatat yang terbaru di Bursa Efek Indonesia? Berikut informasinya. Sepanjang 2024, 41 perusahaan berhasil mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Total dana yang berhasil dihimpun lewat aksi korporasi ini mencapai 14,35 triliun rupiah. Adapun pencatatan saham MDIY pada 19 Desember 2024 menjadi penutup aksi IPO di tahun ini. Emiten retail tersebut berhasil meraih dana IPO sebanyak 4,15 triliun rupiah, menjadikan MDIY sebagai urutan kedua peraih dana IPO terbesar.
Sementara posisi pertama ditempati emiten batu bara termal PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI yang meraup dana segar 4,32 triliun rupiah. Sementara itu di posisi ketiga IPO terbesar yakni PT Ancara Logistik Indonesia Tbk atau ALII dengan dana IPO 860,92 miliar rupiah. Posisi berikutnya PT Adi Kartiko Pratama Tbk atau NICE yang meraup dana IPO sebesar 532,78 miliar rupiah. Selanjutnya PT Terang Dunia Internusa Tbk atau UNTD yang meraih dana 400 miliar rupiah. Sehubungan dengan aksi IPO di tahun 2024, laporan Deloitte menyebut tren IPO di Indonesia tahun ini banyak diwarnai oleh perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Lesunya tren IPO di Indonesia tahun ini terjadi seiring dengan momentum tahun politik yakni gelaran pemilu 2024. Selain itu, terdapat ketidakpastian yang diperburuk oleh hambatan pasar global. Capital Markets Advisor Deloitte Indonesia Jasmine Maranan menilai pasar modal di Indonesia pada tahun 2024 menunggu kejelasan lebih lanjut terkait kebijakan fiskal dan moneter di bawah pemerintahan baru. Selain itu, pasar menunggu prospek ekonomi dan pertumbuhan domestik yang tetap positif didorong oleh infrastruktur di era pemerintahan baru. Meski demikian, ia menyebut tren IPO di Indonesia pada tahun 2025 masih berpotensi tumbuh. Sementara itu terkait prospek IPO di tahun 2025, Associate Director of Research and Investment Pilar Mas Investindo Sekuritas Maximilanus Nicodemus menilai tahun 2025 akan menjadi tahun yang baik bagi perusahaan menggelar IPO. Hal itu seiring sudah berlalunya tahun politik dan tingkat suku bunga yang berpotensi menurun. Meski demikian, gelaran IPO di tahun 2025 juga dihantui oleh beberapa sentimen negatif. Di antaranya kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang meningkatkan ketidakpastian, pergerakan inflasi global, hingga konflik geopolitik yang masih terjadi. Berbagai sumber, iDectional. Ya, itu menjadi salah satu capaian pasar modal Indonesia di tahun 2024. Dan terkait IPO di tahun ini, pemirsa Head of Retail Research Sinarma Sekuritas, Ike Widiawati mengatakan salah satu faktor yang sayang sekali memang jumlah IPO mengalami penurunan pada 2024 adalah adanya transisi pemerintahan. Sebab pada 2024 terdapat momen pemilu, pilpres hingga pilkada. Kondisi tersebut membuat perusahaan menunggu atau wait and see selama transisi pemerintahan berlangsung. Ya, sementara itu pada 2025 mendatang, ia memproyeksikan pasar IPO akan semakin semarak. Pada 2025 pun diproyeksikan akan mulai berdatangan perusahaan-perusahaan berskala besar yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejauh ini sejumlah emiten sedang dalam proses IPO seperti PT Delta Giri Wacana Tbk, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, hingga PT Raharja Energi Cepu Tbk. Ia pun mengatakan pasar IPO tidak hanya diminati oleh investor institusional, tapi kian semarak oleh kehadiran investor retail. Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, optimistis pasar saham Indonesia termasuk tren IPO akan kian ramai pada tahun 2025. Bursa Efek Indonesia menargetkan peningkatan pencatatan efek baru yaitu sebanyak 407 efek baru dengan pencatatan sebanyak 66 saham. Target pencatatan saham baru ini naik dari tahun 2024 yang sebesar 62 pencatatan saham. Bursa juga mencatatkan rata-rata nilai transaksi harian sebesar 13,5 triliun rupiah per hari di tahun 2025. Target ini menurut Bursa naik dari revisi target rata-rata nilai transaksi harian 2024 yang sebesar 12,25 triliun rupiah. Ya, pemirsa, itu tadi ulasan terkait dengan hal-hal yang terjadi terkait perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2024. Dan tentunya kita harapkan segala evaluasi di tahun 2024 ini akan menjadikan kondisi perekonomian Indonesia bisa lebih baik di tahun 2025 mendatang, sekaligus dapat diterapkan strategi dan juga langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengakselerasi ekonomi Indonesia.